merdeka. Wih. Masih ada sisa-sisanya ya? Masih ada. Penjelasannya walaupun Ayo. di situasi pandemi corona kayak sekarang mungkin ya nggak semerdeka tahun-tahun yang lalu, masih ada perlombaan ya kan ya. Iya. Sekarang tuh aduh di lingkungan RT kemarin aja anak-anak kecil kasihan Kak, Kenapa? mereka mau ikut perlombaan aja orang tuanya was-was ya, Iya. karena kondisinya kayak sekarang ini ya kan, ya siapa dari panitia Iya. mana Karang Taruna mana mau ngasih jaminan lomba mana saja ya. Tapi yang terpenting kita sebagai anak-anak Tuhan tetap optimis di tengah situasi kayak sekarang, apapun yang terjadi dalam suasana kemerdekaan kali ini kita tetap merdeka, even corona yang membelenggu kita, tapi kita tetap memiliki jiwa merdeka. Oke. Seperti biasa, Kak Yosef dan Kak Leok di minggu pagi hari ini akan hadir menemani teman-teman Taruna di rumah untuk bisa tetap beribadah IHMPT, ibadah hari Minggu. Persekutuan Taruna. Oh, bukan pemuda terserah. Bukan. Ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna ya. Pada pagi hari ini kalian mau menyapa teman-teman dan juga Kak Yosef. Semoga teman-teman sudah mempersiapkan diri, terutama hati dan pikiran untuk masuk dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah kecil yang kita lakukan secara online ini. Terpenting bagi teman-teman adalah persiapan diri teman-teman, baik secara tampilan ya, harus berpakaian yang nyaman, kemudian hati. Setelah itu siapkan juga yang penting itu kayak Alkitab, karena kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan kayak Iya. Jangan sampai kita lupa. Dan kakak ingin percaya teman-teman udah mempersiapkan itu semua. Oke, Kak Yosef, kita sebelum masuk dalam perkenalan firman, boleh Kak pimpin kali ya? Untuk doa pembukaan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan satu kali lagi untuk bisa beribadah, beribadah secara online-nya Tuhan. Kiranya apa yang kami bicarakan hari ini, apa yang kami diskusikan hari ini bisa berguna dan bisa kami terapkan pada kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Bapa, Anak-Mu siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Yosef. Oke teman-teman, kalau sudah disiapkan Alkitabnya pada pagi hari ini di Minggu tanggal 23 Agustus, boleh dibuka pembacaan firman Tuhan kita dari Perjanjian Lama, dari Kitab Keluaran pasalnya yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6. Keluaran pasal 21 ayatnya yang pertama sampai dengan 26. Nanti Kaleo dan Kak Yosef akan membacakannya secara bergantian. Kak Yosef akan baca ayat yang ganjil, Kaleo akan baca ayatnya yang genap. Teman-teman juga boleh kalau mau ikut membaca bersama-sama dari rumah. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Oke teman-teman, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, Kak Yosef, sebelum kita bahas firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Yosef tipikal orang yang suka beri teman nggak sih? Enggak dong Kaleo, karena teman kakak pun sedikit, nggak banyak banget ya, jadi sedikit nggak banyak ya, bukan orang yang punya banyak teman, jadi ya, dan juga nggak bagus kan, nggak bagus ya milih-milih. Sebenarnya ada beberapa orang yang mungkin punya opsi mau berteman dengan banyak orang atau mau berteman dengan yang sedikit orang tapi berkualitas, ya kan? Nah, ini akan relate dengan pembahasan firman Tuhan kita nih, ya. Kok relate? Kenapa bisa Kak? Padahal tadi yang kita baca soal perbudakan. Sebelum masuk Tuhan bahas tentang perihal kita berteman dan perbudakan, seperti yang kita ketahui, ya, bangsa Israel, bangsa Ibrani, ya, orang-orang Yehuda pada zaman dulu itu mereka adalah bangsa yang
dijajah. Mereka adalah budak di tanah mana? Di tanah Mesir. Tanah Mesir, ya kan? Mereka dijajah dan diperbudak ketika mereka di tanah Mesir, sampai akhirnya Musa dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk menolong dan membebaskan mereka. Ya kan? Kalau di sini tadi di pembacaan kita bahwa dia bisa diambil menjadi seorang budak, ya, selama 6 tahun, ya kan? Selama 6 tahun, pada tahun yang ke-7 dia bisa jadi orang yang merdeka. Dan kalau dia pun tapi ada peraturan-peraturannya juga kayak saya, benar nggak sih? Ya kan, dia kalau harus pergi kemana harus ada tuannya. Bahkan ketika menemani istri dari tuannya pun dia ada peraturannya sendiri. Tadi ya kan dikatakan di pembacaan kita. Bahkan ketika nanti dia berkeluarga, itu harus berdasarkan persetujuan dari tuannya. Dan kalau dia pun punya anak, itu bukan hanya sekedar milik orang tuanya si budak ini. Ya, tapi juga milik tuannya. Seandainya kalau misalnya dia mau mengakui atau mengakuisisi anaknya itu, ya itu tadi ada kayak ditindik atau kupingnya seperti tadi, dan dia harus bekerja seumur hidupnya terhadap tuannya. Nah, sedikit banyak tentang perbudakan. Enak nggak langsung kalau perbudakan? Beratnya baca perbudakan. Berat. Mungkin kalau disuruh orang tua aja mungkin sudah berat. Ini dijadikan budak. Harus patuh, harus bekerja sama. Kadang gini kak. Kadang kita kalau misalnya orang tua kita yang mungkin hektik di rumahnya, suka ada kegiatan apa, acara keluarga apa, kalau kita udah disuruh-suruh aja itu udah kesel, ya kan? Udah aduh. Ini apa sih, ini gua anak apa budak gitu. Soalnya mungkin ada pemikiran, kalian juga pernah punya pemikiran kayak gitu, diperintah, disuruh-suruh ini itu kesel juga gitu ya. Apalagi yang emang benar-benar zaman dulu budak beneran ya kan ya. Itu gimana tuh menurut kayak perihal perbudakan ini? Ya mungkin kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi ya, tapi zaman dulu itu kan pada masa-masa itu mungkin budayanya mereka di sana gitu, lalu juga belum ada tuh yang namanya kemerdekaan, hak asasi manusia, mereka belum mengenal tentang itu. Jadi bukan berarti jahat, perbudakan jahat, enggak. Memang pada zaman itu belum mengenal hak asasi manusia gitu. Nah, ya pasti nggak enak dijadikan budak karena hak kita diambil, dirampas. Iya, dirampas. Kita harus melayani juga seseorang, menuruti seseorang. Budak itu mungkin beda sama pembantu rumah tangga ya. Kalau pembantu rumah tangga tuh masih jadi kayak pekerjaan biasa. Jadi itu pekerjaan yang baik, pembantu rumah tangga itu. Dia menghasilkan devisa kak kalau kerja di luar negeri. Iya, pekerjaannya. Jadi benar-benar pahlawan negara itu. Tapi kalau budak, benar-benar budak itu udah haknya dia udah diambil sama orang. Jadi pasti nggak enak banget. Nggak enak banget. Iya, maka dari itu firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Atau bahasa kerennya Imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa masih ada terjadi perbudakan padahal kita sesama manusia, ya kan, sama-sama ciptaan Tuhan. Terjadinya perbudakan pada zaman dahulu, bahkan bangsa Indonesia pun dulu juga dijajah. Berapa lama kan? 3,5 abad ya. 3,5 sama Belanda, 3,5 tahun sama Jepang. Berdasarkan sejarah. Kalau sekarang kan udah mulai ada polemika. Iya. Yang bener kita jadi berapa tahun sih? Udah itu kemarin pas kemerdekaan aja 17 Agustus aja orang pada berdebat, nih beneran Indonesia bukan yang merdeka di tanggal sekian-sekian ya internasional, padahal ya udah 75 tahun kenapa diributkan gitu ya. Nah, kita juga pernah dijajah teman-teman sama Jepang sama Belanda 3,5 abad, Jepang 3,5 tahun. Itu rasanya nggak enak banget. Boleh deh teman-teman tanyain ke oma-opanya atau mama papa kalian yang mungkin sempat merasakan zaman-zaman pendidikan Belanda, pasti pernah deh ada rasanya tuh nggak enak gitu ya. Bagaimana hak kita sebagai seorang manusia dibatasi, pertama dibatasi ya, bukan cuma dibatasi bahkan sampai dirampas. Bagaimana kita kerja ya rodi itu ya, zaman Belanda ya. Kalau zaman Belanda itu kerja rodi, zaman Jepang kerja rumus. Bagaimana kalian kerjanya nggak kayak manusia normal zaman sekarang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya kan, 9 jam kerja, enggak. Kalau dulu tuh ya kerja, waktunya matahari terbit ya lo harus kerja, makan ala kadarnya. Bahkan ya makanya nggak kuat pun bahkan sampai mati. Ya kan, bahkan sampai meninggal. Banyak bukan ada puluhan, ratusan ribu mungkin jiwa melayang hanya untuk kemerdekaan bangsa ini, melepaskan bangsa ini dari penjajahan Belanda dan Jepang. Ya, Jepang aja yang 3,5 tahun aja terkenal dengan romusanya loh kak. Coba bayangin tuh, ya kan, berapa korban jiwa yang dihajar oleh Jepang melalui perbudakan Romusa mereka, ya. Bisa teman-teman bayangin, tidak enaknya perbudakan. Nah, sekarang yang mau kita bahas, kita sudah hidup di era modern, ya, di tahun 2020.
kita udah 75 tahun merdeka menjadi bangsa berdiri sendiri, ya kita udah tidak dalam penjajahan. Tetapi nih ada tapinya Kak. Yang terjadi sekarang yang menjajah masih memiliki mentalitas penjajah Kak. Paham nggak? Mentalitas penjajah artinya dia merasa bahwa dia derajatnya lebih tinggi. Dia merasa status sosial dia lebih dari yang lain. Sehingga yang terjadi dia merasa perlu berteman tuh milih-milih dong. Oh lu mesti masuk circle gua, oh lu cocok masuk circle gua, lu asik anaknya, lu nongkrong sama gue, lu nggak asik, lu bukan teman gua, sorry. Sorry status kamu apa? Nggak bisa main di sini. Mohon maaf, silakan pergi. Ini kan mentalitas londo kalau kata orang Jawa, mentalitas penjajah, ya kan? Artinya mau berteman aja milih-milih. Benar nggak sih kayak mau berteman cuma karena kalau si ini kaya. Oh cuma karena si Kak Yosef terkenal nih di kampus, gua mau main sama dia biar gue ikutan populer, biar semua orang juga tahu gue siapa gitu. Untuk aktualisasi diri, bukan karena ketulusan hati, karena berteman. Dan itu sebenarnya juga terjadi di kehidupan kita anak-anak Kristen zaman sekarang. Pendapat Kak Yosef untuk hal yang sedemikian tuh kayak gimana tuh Kak? Betul betul. Jadi sebenarnya kan awalnya orang mungkin menjajah negara lain atau orang lain karena merasa dirinya lebih. Betul. Merasa dirinya lebih hebat, terus mereka akhirnya berpikir mereka nggak pantas lah dapat keuntungan mereka sekarang, akhirnya keuntungannya diambil-ambil. Nah itu sebenarnya sama aja dengan orang-orang yang masih milih-milih teman, masih menganggap teman rendah karena ya merasa dirinya lebih dan orang lain di bawahnya. Artinya ya itu tidak baik karena mirip-mirip aja sama orang-orang yang dulu menjajah kita kan. Betul. Nah, dan bukan dan kalau buat Kareo sih dia bukan hanya menjajah tapi dia juga budak dari egonya dia. Benar nggak sih? Bisa. Dia budak dari egonya dia karena ya lebih cenderung menuin ego pribadinya dia sendiri. Gue mau berteman sama ini, gue cuma mau berteman kalau dia begini bla bla bla. Gue cuma mau berteman kalau dia si ini begitu. Ya kan? Padahal ya kembali lagi ke firman Tuhan, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Dan kita ya umatnya ini ya tidak diharuskan bergaul bukan hanya dengan orang-orang Kristen saja, ya yang seiman saja, enggak. Ya Tuhan Yesus dalam amanat agungnya mengatakan, maka jadikanlah semua bangsa dan muridku. Semua bangsa dan muridku. Artinya bangsa secara keseluruhan, bukan hanya orang Israel atau ke-12 pengikut Tuhan Yesus pada saat itu, ya. Dan seluruh muridku. Artinya seluruh muridku adalah orang-orang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, yang menerima keberadaan Tuhan Yesus sebagai gurunya, sebagai Tuhannya. Ya, Tuhan Yesus nggak bilang nanti gua naik ke surga, Petrus, Yohanes, dan apa lagi, Andreas, Yakobus, segala macam, yang circle kalian aja nih, keluarga kalian aja nih yang dijadiin pengikut gue, yang lain gak usah, udah biarin, gak apa, mereka udah tersesat gitu. Kalau andai kata Tuhan Yesus begitu masih kan enggak, tapi Tuhan Yesus pesannya tuh universal, ya kan, untuk semua orang. Artinya Tuhan Yesus ingin memerdekakan kita juga, orang-orang di luar 12 murid Tuhan Yesus tadi kayak Yosef. Kita semua layak untuk dimerdekakan dari dosa, dibebaskan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tadi. Dan kabar keselamatannya itu bukan cuma untuk 12 orang tadi, tapi untuk seluruh dunia, universal. Ya. Tapi yang terjadi di kehidupan Kristen sekarang, orang Kristen cenderung merasa diri eksklusif kayak Yosef. Kayaknya aduh Kak, lu tahu kan sendiri kalau sekarang kita kan minoritas nih, ngomong apa-apa dikit-dikit aja nanti kita ada disomasi, tiba-tiba di persekusi, ketakutan ini yang akhirnya mengkotak-kotakan pergaulan. Benar nggak sih, lingkungan sosial kita jadi kotak-kotakan, padahal enggak gitu ya. Mungkin ada sekelompok atau segelintir orang yang demikian, tapi bukan berarti menjadikan alasan kita untuk semuanya kita anggap kayak kita anggap semuanya sama. Enggak, ada di mana mungkin lingkungan sekolah, bermain kalian di rumah kan ada beberapa teman yang enggak demikian, walaupun even kita berbeda keyakinan kayak Yosef, ya. Tapi jangan menjadikan hal demikian sebagai alasan untuk kita bergaul sesama Kristen aja. Nah, itu kita sudah melupakan apa yang dari kehendak Tuhan tadi. Ya. Kan kita diciptakan bermacam-macam, ya kan? Suku, bangsa, ras, segala macam. Apalagi kita Indonesia majemuk, ya kan? Berteman sama siapa aja banyak-banyakin, jangan cuma mau berteman sama bule doang. Kalau ada orang zaman sekarang gitu kayak kalau berteman sama bule udah paling keren ngerasa dirinya, ya kan? Nah kalau kayak Yosef gimana nih?
kan juga dulu pernah pas masih kecil lah, pas masih kecil kayak kasarnya dirasisin sedikit sama karena agama, karena kepercayaan. Itu Cuman iya pasti itu. Cuman di samping alasan karena ada orang yang gitu ada yang enggak, kadang-kadang juga kita yang sebagai orang-orang yang udah paham lah kasarnya, waktu itu umurnya masih berapa, masih kecil. Nah lama-lama ternyata mereka bukan orang yang rasis, cuman memang karena masih anak kecil aja, masih anak kecil, masih belum terbuka, dewasa. belum tahu apa yang diucapkan sama dia itu maksudnya apa. Iya. Hanya mendengar biasanya. Betul. Jadi kalau adik-adik misalnya punya teman yang masih ada rasis atau apa, itu mungkin selama seiring dia bertumbuh akan berubah kok, akan berubah pasti. Karena dulu pernah begitu, tapi sekarang orangnya maksudnya toleran banget. Toleran ya. Dulu itu mungkin cuma karena ya, anak kecil juga masih belum paham gitu. Jadi negara kita baik kok teman-teman. Kalau kita lihat ada juga yang tidak baik, cuman kita lihat yang baiknya aja. Kita bersyukur, kita lihat yang baiknya aja, bahwa Tuhan kasih kita di suatu negara yang baik, di negara yang nggak memilih-milih kok, rata-rata juga. Iya. Untuk teman-teman tahu, bangsa Israel itu adalah bangsa budak. Mereka tuh sampai sebelum punya tanah sekarang kayak negaranya berdiri itu bangsa pengembara, terusir. Mereka tuh emang udah ditakdirkan berperang untuk mencari tanahnya mereka, nenek moyangnya mereka. Ya, bangsa Israel, bayangin teman-teman, yang tadinya bangsa budak dipandang hina, rendah, tapi justru dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan, diangkat Tuhan jadi umat pilihan Tuhan. Even pada kenyataannya bangsa Israel itu bangsa yang bebal ya, nggak bisa diatur. Ya, tapi ada sisi positifnya teman-teman. Ya, artinya di tengah budak itu pada zaman dulu tuh terpuruk banget ya sih kan, rendah banget ya. Tapi itu yang Tuhan pakai. Nah, sekarang kalau di kehidupan teman-teman dipandang hina, rendah oleh orang lain yang hanya karena status sosial, kepercayaan atau apapun itu, jangan pernah berkecil hati. Kita masih punya Tuhan. Kita boleh dipandang rendah manusia, tetapi kita dipandang tinggi oleh Tuhan. Ya, tidak apa-apa kalau ada kalau misalnya kita yang direndahkan, nggak apa-apa. Yang penting nama Tuhan tetap ditinggikan, dimuliakan. Even kita direndahin emang berat pasti. Yang namanya kalau emang enak sama Kak Yosef ngomong, nggak pernah ngalamin, ya kan? Tapi yakin dan percaya deh teman-teman, serius ya. Kalau segala sesuatu permasalahan pergumulan kita serahin sama Tuhan, di tengah keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, itu Tuhan tuh bekerja dan endingnya tuh luar biasa banget, indah, serius. Ya, kayak tadi mungkin Kak Yosef dulu dia udah punya berpikiran, merasa bahwa ini kok teman gue begini banget pergumulan. Pada akhirnya Kak Yosef berdamai dengan dirinya kan, ya udahlah, mungkin sama-sama anak kecil, dan pada akhirnya sekarang dia jadi orang yang orang toleran kan dalam pergaulan. Nah itu kenapa? Karena kita udah nothing tulus istilahnya Kak Yosef ya. Udah udahlah kita serahkan aja. Mungkin dia belum paham atau belum mengerti, ya kan? Ya itu tadi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat contoh bangsa Israel yang dipakai Tuhan, yang tadinya budak, orang yang terjajah, tapi dimerdekakan oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar sampai sekarang, ya. Dan di sini juga ingin mau mengajarkan pada teman-teman dari apa yang udah kita baca. Yang pertama itu kita dituntut untuk bisa menyadari bahwa diri kita juga dipanggil nih teman-teman untuk senantiasa bisa memahami firman Tuhan serta hidup dalam ketaatan dan kesediaan untuk melakukan yang ya. Jadi kalau misalnya Tuhan bilang, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan nih bahwa untuk jadi orang yang mengikuti itu nggak gampang ya, harus rela memikul salib, ya kan, ditolak dunia, dibenci, disangkal segala macam, ya. Tapi ya itu tadi, Tuhan yang menginginkan buat dari diri kita pahami, kita taati, dan kesediaan kita untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita dan keselamatan tentang Tuhan Yesus tadi. Tuhan cuma minta kesetiaan, kesediaan kita, dan pemahaman kita. Memahami siapa? Memahami maksudnya Tuhan. Gimana caranya? Banyak-banyak kita berdoa, rajin baca Alkitab, dan yang paling penting bertekun di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk dapat selalu berbuat baik. Kalau Kak Yosef di minggu-minggu lalu selalu bilang kita nggak bisa sekali dua kali berbuat baik. Ya, yang namanya kita berbuat kebaikan itu selalu intens, ya, dan itu bisa dikatakan kita bertekun, harus setia, harus kuat dan tangguh, gitu Kak Yosef. Terus di tengah apapun kondisi adik-adik, mungkin tadi kan kita membicarakan dua orang yang ada yang merasa tinggi atau yang merasa rendah, kita harus ingat lagi kalau sama-sama semuanya ini telah Tuhan kasih kemerdekaan, telah Tuhan kasih kebebasan, maka ini tuh kita sama-sama
Indonesia sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, jadi nggak boleh membeda-bedakan. Jangan memandang diri tinggi ataupun memandang diri rendah, karena Tuhan nggak lihat itunya, Tuhan nggak lihat luarnya. Dibilang dari kita kalau Tuhan tuh ngeliatnya hati. Siapa yang bisa ngeliat hati? Manusia nggak bisa ngeliat hati, kakak nggak bisa ngeliat hati. Bahkan kadang-kadang manusia menilai diri sendiri pun nggak benar. Makanya jadi kita jangan menilai orang lain atau lagi menilai diri kita tinggi atau rendah, tapi kita lakukan aja semua yang terbaik sesuai apa yang Tuhan udah bilang, apa yang Tuhan udah kasih, udah lakukan aja. Masalah Tuhan mau angkat yang mana lebih tinggi, itu suka-sukanya Tuhan. Setinggi-tingginya manusia tetap sama di hadapan Tuhan. Iya. Serius, mau setajir-tajirnya Sultan Brunei, Sultan apalah ya, Sultan Andara, Sultan Bintaro, sama di mata Tuhan. Istilahnya gini Kak, kalau di kalian dulu kuliah, ya kan, setajir-tajirnya orang di Jakarta, bahkan sampai semewah-mewahnya mobil yang dia miliki, kalau sampai di Jakarta tuh derajatnya sama, lampu merah, macet-macet, berhenti juga, ya kan? Mau semahal-mahal mobil miliaran, ya kan? Lampu merah berhenti, ya kan? Apalagi macet, ya kan? Kita cuma naik ke motor Matic yang 125 cc, ya selap-selip, ya kan? Dia tetap yang namanya macet. Ya, mau artinya gini, setinggi-tingginya kita sebagai manusia, status sosial kita, bahkan yang sesucinya seseorang pun di hadapan Tuhan tetap akan sama, ya. Nah, itu. Kalau di Alkitab malah lebih serem. Di Alkitab tuh pernah bilang kalau orang yang meninggikan dirinya sendiri akan direndahkan Tuhan, tapi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan Tuhan. Ya itu itu kan kuasanya Tuhan, kemenangan Tuhan. Maka kita jangan berusaha dengan kuasa kita, dengan hebat kita, aku akan menjadi ini, akan berusaha naik ini. Berusaha tuh bagus, cuman kalau dari kita bilang kan Paulus menabur, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi kita berusaha tetap nanti Tuhan yang akan kasih berkat sebenarnya. Jadi kita hanya usaha saja. Tetap menjalankan bagian kita aja sebenarnya. Nggak perlu kita ngerecokin kayak tadi Paulus ngerecokin tugasnya Apolos, apa tiba-tiba Paulus pengen ngedahului juga kerjanya Tuhan. Ya, kita kerjaan bagian kita aja, ya. Kembali lagi teman-teman, ya. Kita harus memahami bahwa diri kita ya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Menghormati, menghargai orang lain itu adalah bagian dari perbuatan kasih. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan terhadap kita, dan itu yang harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, berbeda pendapat, berbeda pilihan politik, berbeda kesukaan genre lagu, ya kan? Berbeda merek HP, berbeda merek handphone. Oh ya, tolong ya, jangan hanya karena dia yang AI, yang lain cuma Android gitu, ya kan? Iya. Terus nggak mau berteman, nggak juga mindset ya. Ya, kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, Imago Dei. Tidak selayaknya kita membenci bahkan memusuhi ciptaan Tuhan yang lain. Ya, bahkan Tuhan sampai bilang sama kita bahwa kita dituntut untuk bisa mengasihi terhadap sesama, bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan, apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, itu kita hargai, kita hormati. Itulah bentuk dari cerminan perbuatan kasih. Dan itu sudah menunjukkan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau yang di luar itu berarti dia percaya sama dia yang lain deh. Darwin ya, Darwin. Enggak ya. Nah, itu teman-teman yang harus kita pahami. Nah, dan itu juga sebagai bentuk syukur kita sebenarnya kalau ya, karena Tuhan tuh udah 75 tahun kasih kita tanah yang merdeka ya kan? Tanah yang merdeka. Kita sudah hidup nggak usah bangun pagi kerja buat negara lain lagi kan, kalau zaman dulu, atau dikerja paksa. Keringat kita diperas bukan untuk diri kita atau orang sekitar kita, tapi untuk bangsa lain. Jadi kita toleransi, kita menjaga toleransi di negara kita dari mulai hal kecil, dari kita berteman, dari bagaimana kita hidup sehari-hari. Itu bentuk syukur kita kalau Tuhan tuh terima kasih, saya udah hidup di negara yang merdeka, Tuhan udah kasih kemerdekaan 75 tahun. Bagaimanapun kondisi negara kita saat ini ya, tapi terlepas dari itu kita tetap harus bersyukur bahwa kita bangun pagi nggak ada tembak-tembakan misalnya, nggak ada rudal itu bom ledak. Iya, karena di luar sana masih ada teman-teman masih kita ada yang belum kita bersyukur tidak dapat bangsa yang udah usianya 75 tahun merdeka di tengah keberagamannya Kak. Mungkin di belahan negara lain ada yang sama dengan Indonesia beragam, tapi mereka tidak sedamai kita saat ini. Dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga persekutuan kita dengan saudara-saudara kita di bangsa ini dengan cara menjaga perdamaian yang ada.
Nggak apa-apa, kadang kita yang jadi korbannya Kak. Ya, ada segelintir orang yang ini, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tahu caranya bersyukur dengan menjaga perdamaian bangsa ini. Itu adalah salah satu bentuk sumbangsi kita terhadap negara tercinta kita. Ya guys ya. Ya. Dan sekali lagi bentuk syukur kita sama Tuhan karena kita sudah dikasih kemerdekaan, kita sudah dikasih negara yang baik di Indonesia ini. 75 tahun. Wah. 3/4 ya? 3/4 abad. 3/4 abad ya. 3/4 abad 75 tahun itu kalau usia manusia modern 75 tahun itu udah tua ya. Udah pensiun. Udah umur pensiun, udah jalannya udah bongkok-bongkok dikit. Udah cukup tua ya. Nah, itu yang paling penting teman-teman juga dapat menempatkan diri sebagai orang percaya terhadap Kristus yang bisa menggunakan kebebasannya untuk kebaikan bagi sesama dan dipergunakannya untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus dituntut untuk bisa bekerja sama dengan orang lain even dia tidak percaya Kristus sekalipun. Jangan membatasi diri kita sebagai pengikut Kristus yang hanya boleh bergaul dengan orang-orang yang mengikut Kristus. Bahkan orang yang nggak kenal Kristus sekalipun itu wajib untuk kita temani. Ya, gimana orang lain mau mengenal Kristus kalau orang yang kenal Kristus sendiri aja enggak mengenali, ya kan? Bahkan cenderung memusuhi. Itu yang terjadi kayak saya, ya kan? Ya, bahkan kadang ada yang sesama pengikut Kristus saling membenci, saling memusuhi, anak-anak berbeda mazhab, cara beribadah, ya kan? Itu kembali lagi, ya, pribadi kita sudah sejauh mana memahami dan menerima arti dari kehadiran Kristus di dalam hidup kita. 75 tahun usia negara kita saat ini, ya, kita pakai, kita isi 75 tahun ini, dan nanti kalian teman-teman semua, teman-teman teruna adalah generasi-generasi penerus yang mungkin bisa nanti sampai 1 abad negara kita, bahkan lebih. Kalian-kalian inilah yang akan menjadi tonggak sejarah dan akan menerima tongkat estafet kemerdekaan ini. Sejauh mana kalian bisa hidup menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kalian, even dia berbeda sekalipun, sejauh mana kalian bisa menjaga hubungan itu dan bisa berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita udah jadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas, ya, bebas tapi dalam aturan, ya. Kita dituntut untuk bisa menjaga itu semua dan bersyukur akan kemerdekaan yang sekarang kita miliki. Itu kayak saya. Ada lagi? Dan sekali lagi jangan takut untuk, jangan menahan diri untuk bekerja sama, untuk main berteman dengan siapapun itu. Betul. Jangan pilih-pilih teman. Sama-sama orang Indonesia, sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau yang lebih general lagi, betul. Maka nggak apa-apa kita berteman dengan semua orang, kita baikin semua orang, dan tapi ingat sekali lagi bahwa kita nih pengikut Tuhan Yesus. Jadi kita tetap bawa identitas itu kemanapun kita pergi. Amin. Banyak banget yang udah disampaikan ya teman-teman. Kalau dari kalian sih udah cukup sih, itu aja kalian. Ya, dari Kak Yosef cukup. Semoga apa yang kalian dan Kak Yosef sampaikan pada pagi hari ini berkenan di dalam hati teman-teman dan bisa menjadi berkat. Terlebih lagi kita kakak-kakak bersyukur kalau ini bisa menjadi suatu kesaksian buat teman-teman di kehidupan teman-teman sehari-hari, dan teman-teman mau melakukannya dari apa yang Kak Leo dan Kak Yosef telah sampaikan melalui renungan firman pada pagi hari ini. Oke, mungkin kita aminkan saja untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kalian boleh tutup dalam doa ya, untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu hari ini masih bisa Kau berikan kemerdekaan sebagai umat-Mu untuk dapat memilih jalan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya apa yang kami pilih itu semua berdasarkan dari apa yang kami minta dan kami mohonkan terhadap Tuhan saja. Biarlah kiranya kehidupan kami hari lepas hari kami alaskan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun dan membimbing kami dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan di setiap harinya. Tetap jaga dan lindungi kami. Kami berserah semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Yosef untuk renungannya pada minggu pagi hari ini. Teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Time to say goodbye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Merdeka.